Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati Ibu Bapak Guru dan staf di SMP Negeri 2 Tanias yang hari ini telah berkumpul untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif dari Bapak Koswara SPD. Sebelum acara dilanjutkan, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dari acara pembukaan ini acaranya bisa berjalan lancar dan bisa sukses ya. Selanjutnya acara yang akan dilakukan dengan sambutan dari Ibu Kepala. Sebelum ada sambutan, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Yanti. Pilihannya untuk itu semua yang ada di ruangan ini yang hadir untuk berdiri sebentar. Terima kasih. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, acara akan dilanjutkan dengan sambutan dan sambutan yang akan diserahkan pada Ibu Kepala, Ibu Dewi Koswara SPD. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutannya di acara aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Pak Koswara SPD, yang mana CGP ini adalah angkatan yang ke-10. Terima kasih banyak Pak A, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh Pak AA menjadi motivasi bagi ibu bapak guru yang lainnya. Silahkan ibu yang masih muda-muda untuk mengikuti jejak Ibu Yuyun dan jejak Pak AA. Karena apa? Dengan kita mengikuti calon guru penggerak, semua kesempatan itu bisa diwujudkan. Ya, terbukti yang mana Ibu Yuyun sebentar lagi
kemarin beliau sudah mengikuti calon guru penggerak, kemudian mendapatkan sertifikat menjadi guru penggerak. Ya, beliau kemarin mengikuti tes untuk pengawas PAUD dan SD, yang mana sebentar lagi tinggal menunggu SK untuk penempatan pengawas SD di daerah nanti yang ada sertifikatnya belumnya, yang ada SK-nya. Kemudian Pak A juga alhamdulillah beliau mengikuti calon guru penggerak, yang mana sebentar lagi mudah-mudahan dengan adanya sertifikat guru penggerak ini, beliau bisa menyalip yang lainnya untuk penempatan sebagai kepala sekolah. Nah, untuk itu mudah-mudahan dari contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh ibu bapak guru tersebut, yaitu Ibu Yuyun dan Pak AA, menjadi motivasi, menjadi inspirasi bagi ibu bapak guru yang lainnya. Selamat Pak A, silakan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ibu bapak guru silakan menyimaknya dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Insya Allah sebagai kepala sekolah saya mendukung penuh dengan kegiatan CGP ini. Mungkin itu saja. Semangat Pak A, tinggal beberapa bulan lagi pasti akan diraih apa yang akan diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Mudah-mudahan dan pemaparan dari Ibu Kepala ada yang penerusnya selanjutnya untuk menjadi calon guru penggerak, dan mudah-mudahan para juga akan sukses dan menjadi guru penggerak ya. Karena ini semua yang ada di sini berhak untuk mengikutinya ya. Walaupun misalkan nanti tidak ada perintah dari pusat, tetap ada kewajiban untuk mengikuti pelatihannya. Nah, untuk sekarang itu alhamdulillah pemerintah masih ada kesempatan memberikan biaya administrasi ya, dibantu oleh pemerintah. Mungkin suatu saat tidak dibantu tapi mandiri. Nah, untuk itu ada kesempatan, silakan ikuti ya, silakan ikuti cepat-cepat, mudah-mudahan semua menjadi guru penggerak. Nah, untuk itu ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak, yaitu mensosialisasikan diseminasi tentang budaya positif, yaitu oleh Pak AA Koswara SPD dari Angkatan 10. Mudah-mudahan nanti pemaparannya bisa dipahami dan bisa diimplementasikan di sekolah SMP Negeri 2 Ganyas. Dengan diseminasi budaya positif ini, mudah-mudahan pelaksanaan yang ada di SMP 2 Ganyas bisa mengarah ke hal-hal yang positif dan bisa menghasilkan siswa-siswi yang lebih baik dari kemarin. Untuk itu acara selanjutnya yaitu pemaparan dari materi budaya positif, yaitu oleh Pak Profesor SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ganyas, terima kasih atas Terima kasih atas dukungan penuh yang telah diberikan kepada saya untuk melaksanakan diseminasi kegiatan ini kepada seluruh guru SMP Negeri 2 Ganyas. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktunya dan berkolaborasi dalam pelaksanaan diseminasi budaya positif ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh semua calon guru penggerak dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan guru di sekolahnya masing-masing. Untuk kedepannya kegiatan ini juga agar dilaksanakan dan diimplementasikan kepada siswa di sekolahnya masing-masing. Untuk tidak mengurangi waktunya ya,
Jadi kita mulai saja kegiatan ini. Ya, kita mulai di sini. Yang kita pelajari menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik atau guru hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuh kekuatan kodrat anak tersebut. Nah, kemudian di sini Ki Hajar Dewantara juga mengumpamakan bahwa sekolah sebagai sebuah ladang atau persemaian benih-benih. Kita ketahui bersama bahwa kita itu diibaratkan sebagai petani ya, dan siswa itu diibaratkan sebagai benih. Nah, bagaimana seorang petani apabila menyampaikan benih untuk mendapatkan bibit yang terbaik dan hasil yang terbaik? Yaitu dengan cara apa? Dipupuk, disiram, ya, dirawat, dibersihkan dari hama, gitu ya. Nah, begitu pula kita sebagai guru, apabila kita ingin mendapatkan anak yang baik, gitu ya, jadi kita harus merawat anak tersebut, gitu ya. Nah, di sini agar bibit tersebut dapat berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk, menyirami air, dan membasmi ulat atau jamur yang mengganggu tanaman tersebut. Nah, jadi kita di sekolah itu diibaratkan sebagai ladang atau tempat bercocok tanam, sehingga kita sebagai pendidik atau guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid akan tumbuh dengan baik sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, itu. Kemudian, nah di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari nilai-nilai yang sekolah anut dan yakini selama ini. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai pendidik, sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi kita itu adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, di sini sebuah lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan kesempatan kebebasan bagi murid untuk berproses dan belajar, sehingga mampu menerima dan menyerap ilmu dari proses pembelajaran. Nah, di sini kita sebagai guru harus mampu menciptakan suasana lingkungan yang positif, yaitu berpihak pada murid. Salah satunya yaitu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas atau sekolah. Nah, semua pihak terkait harus menerapkan keyakinan tersebut agar menjadi sebuah kebiasaan sehingga terwujud budaya positif di sekolah. Jadi untuk mewujudkan budaya positif itu, kita itu harus membuat kelakuan anak tersebut juga berperilaku positif. Nah, nanti salah satunya di sini dengan caranya membuat dulu keyakinan kelas. Itu langkah awalnya, yaitu. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan dibahas, kita bahas ini, yaitu tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang ya. Nah, di sini ada pembelajaran paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran dengan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang tahu ya bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan siswa, bisa juga yang
Ya, betul sekali ya. Nah itu adalah tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi kita itu harus memberikan pembelajaran diferensiasi itu membedakan ya secara konten atau prosesnya. Nah sehingga di sini para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya di sini adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita ketahui bersama dalam kurikulum Merdeka itu bahwa ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, ya, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah ini tujuannya. Ya. Oke. Nah di sini perubahan paradigma. Nah untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman bagi murid agar mampu berpikir, bertindak dan mencipta secara merdeka, secara mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dengan adanya disiplin positif itu mereka itu bisa mengembangkan kemampuannya, ya. Nah di sini lainnya, di sini dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah jadi di sini guru itu harus mempunyai kontrol pada murid. Nah ini ada suatu kegiatan yang harus kita lakukan. Di sini Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi kita nanti coba praktekkan. Nah di sini ada si A dan si D. Anda adalah A, tugasnya mengepalkan salah satu tangan Anda. Ya, Anda bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga agar karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi nanti dalam kepalan tangan itu ada sebuah benda yang harus dijaga gitu. Kemudian tugas si B ya rekan Bapak Ibu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Jadi si B itu mencoba, nanti bisa bergantian ya. Nah teman Anda tersebut Bapak Ibu boleh dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang sehingga bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, Bapak Ibu, ya. Nah, cobalah lakukan kegiatan ini secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 menit saja atau 1 menit gitu ya, kita coba. Setelah itu kita diskusikan. Nah, ada pertanyaan dua ini. Nah, nanti kita bandingkan dengan pertanyaan jawaban dari dua guru. Siap? Nah, coba sekarang dengan yang teman terdekatnya, ya, silakan praktekkan. Anggap di sini ada sebuah benda yang begitu berharga, ya. Kemudian lawannya itu mencoba dengan cara membujuk untuk membuka benda itu. Coba, ya, ya, silakan. Coba, ya, coba. Bisa dengan cara membujuknya, dengan cara mengelilingi boleh, dengan memarahi silakan. Oke, silakan.
berpendapat? Ada yang dapat atau tidak? Coba yang mau pendapat dapat. Siapa? Ya, membujuknya dengan memberikan makanan dan uang. Kasih bakso, oke, saya buka. Ternyata dengan cuma diiringi oleh bakso dapat dibuka kepala tangannya. Ada yang mau berpendapat berbeda? Ada. Oke, silakan dulu. Ya, kalau saya itu tidak bisa membuka dan saya juga menghargai pendapatnya karena yakin kalau misalkan kepala yang ada kepalanya adalah yang berharga dan itu tidak boleh diberikan ke orang lain gitu. Jadi intinya membuat hal tersebut jangan sampai terbuka gitu. Ya, jadi saya juga menghargai karena itu adalah keputusannya. Jadi yakin kalau memang itu adalah hal yang mungkin berharga sekali gitu untuk dia. Ya, sangat bagus sekali ya. Jadi ada yang bisa membuka, ada yang tidak. Dengan cara dibujuk dengan mudah. Apalagi kasih uang, jajanan bisa. Apa? Kalau mau jujur itu tadi dengan dibujuk, dirayu, dikasih uang juga tidak dapat membuka. Kenapa? Karena tadi alasannya itu sangat privasi atau berharga sekali ya itu. Jadi dari itu bisa berbeda-beda jawabannya ya itu. Nah di sini jadi ini dalam kegiatan ini siapa yang megang kontrol untuk membuka menutup kepala tangan kaki? Siapa yang megang kontrolnya? Di sini bukan yang mengancam itu bukan ya? Oke. Nah, ya ini tadi berbeda-beda jawabannya. Nah, di sini siapakah yang sebenarnya menjadi kontrol? Oke, itu tentu saja kita sendiri yang menjadi kontrol. Jadi kumaha urang, nah dibuka atau itu, ya itu. Nah ini tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar. Kalau tadi panana kebutuhan dasarnya adalah bakso, ya membukanya. Tadi Ibu Pipin itu dengan sangat kuat sekali meskipun dikasih uang misalkan dibujuk ataupun diancam dia bisa membukanya. Itu ya. Oke. Nah di sini ada miskonsepsi tentang posisi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini bahwa kita itu dapat mengontrol murid. Benar tidak, Bapak Ibu? Bisa. Nah di sini walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid, ya orang kudu anu, kita kan mengontrol. Tapi di sini murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol, Nah ini teori kontrol ternyata bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sukai. Jadi kita bisa mengontrol perilaku yang kita sukai atau tidak. Yang kedua adalah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini penguatannya adalah bujukan dalam bentuk-bentuk kontrol. Jadi agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Nah, suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, jalannya pada waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau kita bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada sang guru untuk berusaha. Jadi kita tidak selalu seperti itu, ya. Yang ketiga adalah kritik. Nah, di sini menggunakan kritik untuk mengontrol murid. Jadi kita juga bisa menggunakan kritiknya, ya, dengan cara mengkritik murid tersebut, misalkan akan berbuat baik. Nah, ini atau menggunakan suara halus, kata-kata halus untuk menyampaikan pesan negatif. Tuh. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita juga bisa memberikan memaksa untuk murid. Harus mematuhi peraturan dan sebagainya. Ya. Nah itu adalah 4 miskonsepsi tentang posisi kontrol. Oke. Nah di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya yang memberi kontrol?
Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, tadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol. Nah, sekarang kita ke disiplin. Apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang disiplin? Aturan, oke. Kata tertib. Kalau mengenal kata disiplin, siswa itu merasa takut atau senang? Ada yang takut, ya. Ada yang menantang, tadi. Ada yang senang? Ya. Gimana siswanya ya? Oke, kita bahas ya. Nah ini, bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar, ya. Nah, di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, di sini makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Nah di sini disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke. Nah ini pengertian disiplin. Itu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terpaksa diperintah orang lain. Jadi sini tanpa ada paksaan dari orang lain. Itu kata disiplin. Nah, ada di sini nilai-nilai yang kita hargai, yaitu nilai-nilai kebajikan. Seperti sifat-sifat positif manusia, contohnya itu saling menghargai, tolong-menolong, itu salah satu nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila yang 6 ini tadi. Oke, nah di sini ada disiplin positif. Nah, kita mengarah ke disiplin positif. Nah di sini dalam budaya kita makna disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi itu yang kita lakukan kepada orang lain untuk patuh, ya. Nah kita cenderung menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Kita bahas. Nah di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah nanti kita bahas yang bagaimana motivasi intrinsik dan ekstrinsik tersebut. Di sini disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming, sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi dalam disiplin itu adanya kesadaran dari diri sendiri, bukan adanya ancaman, sogokan dan sebagainya. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tersebut tertentu. Jadi adanya dorongan baik secara sadar atau tidak dalam melakukan suatu perbuatan. Nah di sini ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi ternyata siswa itu melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Dan tidak. Ya, apakah siswa seperti itu semuanya? Tidak juga ya. Ya. Jadi mereka itu menghindari melakukan disiplin itu karena tidak mau dihukum, gitu ya.
Contohnya memakai topi pada waktu upacara itu ada yang takut dihukum ke depan. Tuh. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, mereka melakukannya karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mereka misalkan melakukan piket karena akan melakukan imbalan atau penghargaan dari wali kelas. Bisa seperti itu. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Nah, di sini mereka melakukannya karena dia sadar akan nilai kebaikan dari dirinya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik yang tadi itu, yaitu motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Kalau yang dua ini adalah ekstrinsik dari luar, bisa karena takut hukuman ataupun ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu ya. Tuh. Nah, di sini tadi eksternal itu untuk menghindari hukuman. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Apa yang terjadi? Terus apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, dengan mengharapkan penghargaan, imbalan. Gitu. Tapi motivasi internal ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau saya disiplin, jadi kumaha gitu, ya itu. Nah di sini sebagai seorang guru, Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu. Ya, motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin tegur oleh atasan Bapak Ibu, kemudian mendapat surat peringatan, ya, yaitu tadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Bapak Ibu mendapatkan pujian dari atasan tersebut, yaitu mendapatkan imbalan, penghargaan, atau Bapak Ibu menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Bapak Ibu, karena percaya tindakan Bapak Ibu sebagai guru akan dicontoh oleh murid Bapak Ibu sendiri, menghargai diri sendiri. Nah, apa yang Bapak Ibu rasakan kalau Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu? Apakah cuma mengharapkan imbalan, penghargaan atau pujian dari kepala sekolah, atau karena tidak ingin ditegur, datang terlambat, atau yang ketiga ingin menerapkan keteladanan bagi siswa atau guru lainnya? Yang mana coba? Hiji santilo. Manakah motivasi yang paling kuat? Nah, apakah 1 dan 3 kombinasinya atau ketiga-tiganya? Katilu-tilu teh berarti orang teh benar sadar diri sendiri dan jadi teladan bagi guru dan murid, terus sebagai menghindari omelan dari kepala sekolah dan mengharapkan penghargaan dari kepala sekolah. Itu 1 dan 3, Umi. Oke, ya itu. Nah, dari sini manakah yang seharusnya yang terbaik dilakukan? Yang ketiga, ya itu. Tuh. Ini harusnya kita datang ke kelas tepat waktu itu adanya dari diri sendiri, bahwa kita itu harus menjadi panutan dari murid-murid kita sendiri, bukan mengharapkan pujian ataupun menghindari omelan kepala sekolah, ya. Oke, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Ada yang sudah? Apa itu keyakinan kelas? Dari sini, mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Sama saya. Sama dengan komitmen yang mana? Keyakinan kelas. Kalau peraturan? Taklak. Oke. Di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Kita itu kalau misalkan mengendarai kendaraan bermotor wajib memakai helm. Kenapa? Agar celaka meskipun dekat.
Ya, untuk apa? Jadi ditilang. Jadi menggunakan helm itu karena takut ditilang. Betul. Nah, apalagi? Untuk apa? Untuk menghindari tilang atau untuk keselamatan? Keselamatan. Yakin? Lakuin helm orang bakal selamat. Ya, bukan untuk menghindari tilang ya. Iya. Dan di sini juga ada menggunakan masker. Kenapa pakai masker? Menghindar dari udara kotor atau untuk menutupi wajah. Untuk apa? Untuk keselamatan atau kesehatan kan? Nah, kita pakai helm untuk keselamatan. Yakin bahwa dengan pakai helm kita itu selamat. Kita pakai helm, kan? Diguling. Nah, kita selamat. Itu keyakinan ya. Tuh. Oke. Nah, itu keyakinan kelas. Oke. Ini keyakinan kelas, nilai-nilai kebaikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Tuh. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi itu merupakan kesepakatan. Kalau peraturan bagaimana? Apakah hasil kesepakatan bukan peraturan? Bukan. Peraturan itu hasil dibuatnya oleh siapa? Dia punya kewenangan. Kalau di sekolah dibuatnya oleh wakasek, kesiswaan, gitu ya. Nah, tapi kalau keyakinan dibuatnya oleh siapa? Oleh siswa dan guru. Itu bedanya. Peraturan dibuatnya oleh sepihak, oleh sekolah atau wakasek misalkan. Kalau keyakinan itu dibuat bersama-sama antara siswa dengan guru. Nah, di sini ya. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Ada yang sudah membentuk? Ada ya, benar ya. Nah, nanti kita coba ya pada tahun ajaran baru, ya kan, kenalan dengan siswa ya. Kita buat keyakinan kelas dulu agar pembelajaran kita itu menjadi nyaman nantinya. Kalau siswa sudah tahu keyakinan-keyakinan yang dituliskan, maka mereka akan menerapkannya. Kalau mereka melenceng, berarti sudah melenceng dari keyakinan yang telah disepakati bersama. Nah, di sini bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci. Itu bentuknya lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan misalkan harus datang tepat waktu. Kalau keyakinan, jadi contohnya adalah tidak terlambat, disiplin waktu. Nah, kemudian keyakinan kelas, pernyataan yang universal, seperti tadi kebajikan, saling menghormati, sabar, gitu ya, tolong menolong. Dibuat dalam bentuk positif. Nah, dibuat dalam bentuk positif itu kata-katanya positif. Saya seperti ini. Tidak membuang sampah sembarangan. Itu negatif atau positif? Larangan ya. Nah, kalau keyakinan kelas positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi dalam membuat keyakinan itu tidak membuang sampah, jangan seperti itu, tapi yang positifnya. Terus misalkan apalagi ya, tidak terlambat sekolah, misalkan datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita terapkan. Kemudian di sini diterapkan lingkungan tersebut. Nah, semua warga berkontribusi. Tuh, ini sudah pendapat dan meninjau keyakinan kelas tersebut dalam waktu tertentu. Jadi caranya yang pernah saya lakukan, mengumpulkan siswa, terus nanti kita ungkapkan keyakinan apa saja. Terus siswa ditandakan di depan, lalu kita sepakati. Nah, contohnya ini, ya, hormat bekerja. Nah, di sini peraturannya, kalau peraturan
selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan mah tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan untuk keselamatan. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Itu ya. Nah, ini ya. Jadi tempel di sini. Nanti disortir lagi kalau ada yang sama, lalu ditempelkan di kelas. Nah, nanti kalau siswa itu lupa tentang keyakinan tersebut, kita ingatkan lagi agar menjalankan keyakinan kelas tersebut. Betul. Ya. Kasih dulu, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak kita lanjut kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar? Apakah Bapak Ibu punya kebutuhan dasar? Punya ya. Contohnya apa? Makan, apalagi tidur, belanja, kebutuhan dasar, kebutuhan, disayangi, iya, kebutuhan dasar. Nah ini ya, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini itu adalah kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Yang bagaimana itu? Bertahan hidup, penguasaan, dan kesenangan itu. Ya. Nah, ini kebutuhan hidup. Contohnya rumah, makanan, kebutuhan biologis, perasaan aman. Tuh. Kasih sayang dan rasa terima, kebutuhan untuk diterima. Nah ini contohnya kebutuhan untuk disayangi dan diterima orang lain. Itu. Ini kalau di sekolah dengan teman-teman, dengan keluarga, pasangan hidup, ataupun dengan orang lain yang terdekat. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini jadi yaitu kebutuhan dasar akan penguasaan yang dia inginkan, menjadi pemimpin contohnya. Kebebasan, menentukan pilihan. Dan kesenangan, kalau senang itu, kalau anak-anak itu senangnya senang bermain contohnya. Nah ini contohnya kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Rasa kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap. Nah di sini keinginan untuk dianggap berkuasa, berprestasi, diakui dan didengar. Tuh. Kebebasan, bentuk kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kesenangan itu contohnya bermain, bersifat humor, antusiasme, dan tertawa. Itu kesenangan. Nah di sini ada soal Bu Ani, guru wali kelas 7A di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Agus. Beberapa anak di kelas 7A telah datang padanya dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Agus itu suka meminta paksa makan siang teman-temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira alasan apa? Coba Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh kita terhadap si Agus tadi? Agusnya, terus ditanya alasannya apa gitu. Terus dimarahi tidak? Bisa tidak kita marahi? Tahu alasannya? Kalau kita memarahi langsung, Gus, dimarahi langsung, boleh tidak? Tidak. Nah, kenapa? Kalau si Agus itu berarti ada perasaan
tanam di bawah di dalam dirinya bahwa saya itu ingin makan. Itu. Oke. Nah, jadi kita itu harus tahu dulu alasannya apa. Jangan ujung-ujung memarahi saja. Ada berapanya. Nah ini, kalau jawaban Agus karena lapar, orang tuanya tidak membawanya bekal makanan siang, maka kebutuhannya bertahan. Jadi dia itu meminta makanan kepada temannya karena tidak dibekal makanan oleh orang tuanya. Jadi dia kebutuhannya bertahan hidup. Jadi dia bertahan kebetulannya. Lalu jawabannya, ia senang temannya jadi perhatian dia. Nah, berarti kasih saya. Jadi dia itu meminta makanan itu agar jadi perhatian, mencari perhatian itu kasih sayang tadi, ya. Gitu. Tapi karena ia ingin merasa hebat, nah agar dituruti minta teh supaya merasa hebat. Namun kalau mana berarti dia itu sebagai penguasa, ya. Nah itu penguasaan. Tapi kalau dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, maka itu kebiasaan. Tidak ada pilihan lain. Bosan di bekalan teh yang tempe wae misalnya. Makanya dia meminta ke orang lain yang membawa tepung misalnya, daging ayam, ya. Nah itu. Ini pilihan kebiasaan ya. Tuh. Apabila karena iseng aja, iseng wae. Nah apa itu? Berarti kesenangan, seneng, usil, ya. Nah itu jadi kita itu harus tahu dulu kebutuhan dasarnya. Jangan ujung-ujung memarahinya. Ya itu. Nah ini kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi? Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang sekolah, ia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani gurunya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi? Jika jawabannya seperti ini, nah, jawaban Dinda, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Kesenangan, kebebasan. Kesenangan, kebebasan ya itu. Kalau ini Bu Guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Perhatian, sayang. Aku bosan masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa? Yang mana? Bosan. Kebebasan gitu ya, kalau bosan. Nah ini, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apakah kebebasan, kesenangan? Kalau rasa cintai tidak mungkin ya. Kebutuhan dasar itu pokok tidak mungkin ya. Yang mana? Kebutuhan yang kui? Ya. Oke, ada jawabannya. Nah, ini kesenangan. Ya. Ini kasih sayang, sudah betul. Nah ini aku bosan, berarti pengen kebebasan. Tuh. Aku sebel penguasaan. Tuh. Jadi aku sebel gambarku tidak rapi, malah tunjukin. Jadi dia itu merasa yang terbaik, ingin menunjukkan bahwa gambarku itu lebih bagus. Jadi ingin menguasai gitu ya. Nah ini hukuman, penghargaan, dan konsekuensi. Ada 3. Ini hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan. Kalau penghargaan
bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Di sini hukuman dapat membantu membentuk perilaku siswa agar lebih baik. Penghargaan, memberikan penghargaan pada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Benar atau salah menurut Bapak Ibu? Bahwa dengan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Bisa. Terus hukuman dapat membantu membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Bisa. Hukuman dapat memiliki dampak negatif jika diberikan dengan tepat. Jika tidak diberikan dengan tepat. Bisa. Penghargaan dapat memotivasi siswa untuk terus berusaha dan lebih berprestasi. Ya. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk pujian, hadiah, atau bentuk lain yang sesuai dengan prestasi siswa. Apakah kita selalu menerapkannya, memberikan kepada siswa? Kadang-kadang ya, atau selalu? Kadang-kadang. Kalau menghukum? Kadang-kadang. Isi. Nah ini ya, identitas suksesnya. Pada waktu saja. Nah, di sini kalau mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Polis. Kalau konsekuensinya bagaimana? Kalau konsekuensi apa kemudiannya? Contohnya bagaimana? Kalau misalkan saya tidak mengerjakan PR, dihukum berdiri di depan kelas, itu hukuman. Kalau konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa? Tidak punya nilai, bisa. Itu konsekuensi. Jadi akibat tadi melanggar, ada konsekuensinya. Saya datang terlambat, konsekuensinya apa? Tidak ikut atau berdiri di kelas. Oke, yang kedua, lari memilih lapangan bola basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang ada hukuman? Ini. Hukuman konsekuensi. Hari hukuman. Kalau push up 15 kali tidak menggunakan masker, hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol saat belajar, kemudian disuruh menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran bagi otak. Aman. Kenapa? Apakah tapi kan ini bentuk fisik? Apakah hukuman itu bentuk fisik? Contohnya apa? Hukuman yang bukan bentuk fisik? Suruh membaca, suruh menulis. Dicarikan hukuman ya, itu mana dia? Nah, itu ya. Nah ini ya, hukuman ini konsekuensi. Nah ini konsekuensi. Kenapa? Dalam pelajaran PJOK, dalam pelajaran matematika mah hukuman. Nah ya hubungannya, ya itu. Apa itu konsekuensi hukuman? Bisa bedakan?
ya. Jadi hukuman tersebut tidak selalu berbentuk fisik. Ya. Nah ini pengaruh hukuman dan penghargaan. Pengaruhnya ini, pengaruh jangka pendek. Ayat itu pengaruhnya hukuman dan penghargaan. Ini penghargaan efektif jika menjadi seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Namun orang memberikan terus penghargaan, apa akibatnya? Kebiasaan. Dia senang? Senang. Terus tiba-tiba ya lain waktu kita itu lupa tidak memberikan reward. Jadi bagaimana hal tersebut? Apakah mau melakukannya lagi nantinya? Tidak. Jadi dia itu melakukannya karena ada penghargaan. So kerjakan PR, nilainya halus. Terus pada kakak kerjakan PR karena nilainya halus, bahasa halus. Gitu ya. Jadi penghargaan tidak efektif. Ada penghargaan yang diinginkan. Jadi kita itu anak tersebut akan melakukan sesuatu kalau dihargai. Lamun jadi buruhan mah mual, gitu ya. Penghargaan merusak hubungan. Kenapa? Ini katanya dipuji, lamun dipuji diharapkan batur, kan merusak hubungan. Ya, jadi yang lainnya akan menjadi. Nah itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah di sini, nah ini hadiah penghargaan yang bisa mereka dapatkan jika menulis sebuah puisi. Jadi namun sudah berhasil menulis puisi, mereka akan diberikan penghargaan. Tuh. Saya sebatas membuat puisi saja nyanyi. Terus misalkan begini. Kalau misalkan dalam ranking itu sangat memotivasi tidak penghargaan? Motivasi dalam apa? Ranking 1, ranking 2, ranking 3 diberi penghargaan. Kalau ranking 4 kita diberi, padahal misalkan bedanya itu cuma 1 angka itu. Jadi yang ranking 4 tersebut apakah akan lemah motivasinya? Mungkin juga ya, karena dia itu tidak mendapatkan reward gitu. Terus konsepnya ini hukuman terasa menyakitkan. Tuh, menyakitkan bagi siswa, tidak nyaman. Benar ya? Siswa kan tidak nyaman. Murid merasa takut. Nah, di sini jadi murid tersebut akan melakukannya karena merasa takut dan memaksa. Benar tidak? Kalau itu memaksa. Benar ya? Oke. Murid menyembunyikan kesalahan. Jadi untuk menyembunyikan kesalahan, dia berbohong, karena takut dihukum. Nah itu. Murid menjadi rendah diri karena misalkan orang lain dipuji, dia tidak rendah diri. Restitusi, dan nanti kita bahas tentang apa itu restitusi. Tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas yang tadi, dengan sistem ranking juga sama, dan merampas hak. Nah ini yang tadi itu, nah ini hukuman, ini penghargaan ya. Nah ini penghargaan maksudnya. Nah ini konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi di sini penguatan jangka pendek. Perlu monitoring, harus ada stimulus dan respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi di sini murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Ada teori kontrol, jadi dirinya sendiri yang memegang kontrol. Dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nanti kita bahas tentang restitusi. Nah, di sini ya pengertiannya.
Jadi pendekatan restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid atau siswa. Ini pengertiannya bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau mereka berbuat salah, mereka itu bisa kembali lagi ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat karena dia telah memperbaiki dirinya sendiri. Jadinya di sini restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungannya bisa dengan guru atau dengan temannya sendiri. Tawaran bukan paksaan, jadi berupa tawaran restitusi itu, bukan paksaan yang harus dilakukan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut? Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi fokusnya pada solusi setiap hari. Ini kalau siswa tidak mengerjakan PR, hukumannya konsekuensi dan restitusi. Di sini hukumannya guru langsung hukum hormat bendera 10 menit karena tidak mengerjakan PR. Guru marah dan murid menjadi takut. Saya kan sieun tuh dihukum. Konsekuensi karena tidak mengerjakan PR. Nah konsekuensinya kamu mengerjakan PR saat istirahat atau kerjakan 2 kali lipat dari soal yang diberikan. Konsekuensinya guru tegas dan murid menghormati peraturan. Jadi dengan ini, dengan tidak mengerjakan PR, kita jadi tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Ini keyakinan apa yang telah dilanggar? Tidak menghormati peraturan atau menghormati orang lain bisa. Guru bersifat terbuka dan muridnya menghormati diri dan orang lainnya. Jadi dengan adanya restitusi, mereka itu bisa bersikap terbuka kepada dirinya atau kepada orang lain. Kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi kita nanti posisi di mana kita itu, ya itu. Nah di sini penghukum. Ini menggunakan hukuman fisik atau verbal dengan kata-kata. Nah ini mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau memerlukan murid dalam lagi. Nah cirinya adalah suara nada tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, nah, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Nah itu ya, penghukum. Nah akibatnya siswa jadi marah dan dendam. Ini mau dicarikan dan dendam. Pembuat rasa bersalah. Dan di sini menggunakan keheningan, rendah diri. Ini ciri khasnya adalah nada suara memelas, halus, bersedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak dan merasa lesu kita itu. Nah di sini murid akan merasa bersalah. Jadi dengan bersikap lembut, mereka itu jadi merasa bersalah. Sebagai teman, nah ini guru tersebut tidak akan menyakiti, namun berupaya mengontrol murid melalui pendekatan. Jadi kita ajak ngobrol murid tersebut mengapa berbuat seperti itu. Tuh ya. Pemantau, nah ini mengawasi. Nah ini ya, berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Ini
posisi ini akan menggunakan stiker, boleh menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, dan penerapannya. Tuh. Kemudian satu lagi adalah manajer yang mengelola, ya. Nah, posisi kontrol yang terbaik adalah manajer. Kenapa ya manajer? Sikap guru ketika melihat murid melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasihati, akan tetapi diawali dengan sikap memahami tindakan murid, bahwa saat murid bersalah itu karena setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Ini teorinya. Kemudian mencoba memahami alasannya atau keputusan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh murid tersebut. Selanjutnya diingatkan tentang keyakinan kelas dan dipanci dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas. Nah, jawabannya datang dari diri sendiri. Jadi mereka melakukan kesalahan, oleh kita ditanya apakah sesuai tidak keyakinan kelas. Terus apa solusinya? Solusinya bukan dari guru, tapi dari dia sendiri. Contohnya, ya. Nah, menurut Pak Ibu, posisi apa yang saat ini ada pada diri masing-masing? Apa buku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Semua ada, ya. Yang mungkin itu sudah melakukan sebagai pemantau misalkan, namun kita belum gitu ya. Gitu. Nah ini, Adi datang terlambat tadi. Si Adi datang terlambat, ya. Kalau kita sebagai penghukum, ini dengan ada surat tinggi, ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Dengan kata-kata ini, hatinya itu akan lunak merasa bersalah. Nah ini ya, dia merasa gagal. Nah ini kalau bahasa teman, ya bahasa tubuh berapa? Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, jadi dengan ngajak ngobrol, ya. Nah, ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti ibu guru bantu. Nah, murid itu mereka akan tampak senang kayaknya ya dengan diajak ngobrol seperti itu, bukan dimarahi. Nah, ini contohnya. Kalau pemantau, ini percakapannya contohnya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Nah, tahu bu. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham bu, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat. Nah ini. Nah dia benar, dia mengingatkan, memantau kesalahan tersebut itu dan konsekuensinya itu. Nah, ini guru tidak menunjukkan emosi, nah menjadi marah. Nah, ini ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman, harus tinggal di kelas. Konsekuensinya dia harus tinggal di kelas gitu. Nah, kalau manajer dia itu dengan suara tulus. Nah ini ya. Tadi apakah kamu mengetahui jam berapa setelah dimulai? Jam 7. Ya, kamu terlambat. Kira-kira kamu akan memberi masalah ini? Ya, itu. Terlambat lagi? Tidak bu, saya bisa ada terbang waktu. Nah, saya hargai usahamu. Nah, jadi di sini solusinya itu ada pada diri sendiri, ya, bukan dari guru. Nah, contoh penerapannya, murid tidak pakai atribut dalam acara. Lamun hukuman berdiri di depan barisan. Lamun membuat rasa bersalah, berapa kali Pak Guru harus beritahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu, jadi merasa bersalah. Benar ya? Iya. Sebagai teman, sama patuhi.
tidak apa-apa, kali ini tidak apa-apa kamu berbuat salah. Jadi kali ini tidak apa-apa, nanti berbuat salah lagi ya. Nah, ini teman ya, cekatan dengan teman. Cek pedang dari dia, Bu. Teman tahu, kamu sudah melanggar apa peraturan konsekuensinya? Ini mengingatkan kembali. Nah, manajernya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ya tahu, misalkan. Bagaimana kamu perbaiki kesalahan ini? Jadi solusinya ada pada anak. Gitu. Ya, paham Pak Ibu? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Nah ini identitas posisi kontrol ya. Guru berbuat. Nah ini guru berbuat, perbuatan gurunya ini. Identitas gagal, hukuman, tunjuk-tunjuk, berceramah, dan teman, alasan, pemantau ini, kejadian ini. Tuh ya jelasnya. Nah, kemudian segitiga restitusi. Nah di sini itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi. Jadi orang yang berbuat kesalahan itu akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan dan memberikan penawaran bukan paksaan. Langkahnya di sini yang pertama tadi ada 3 ya, menstabilkan identitas. Kalau dia itu sudah berbuat salah, kita stabilkan identitasnya dulu. Ya ini. Nah ini. Perkataannya ini seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dan sebagainya. Tuh kata-katanya. Kalau misalkan keduanya validasi tindakan. Jadi setelah dia itu merasa tenang, kita tanyakan itu ya, kenapa dia berbuat seperti itu? Pasti ada alasannya. Itu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu menambahkan sikap yang baru. Nah ini yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah dia langgar? Tuh ya. Terus dia itu nanti solusinya apa? Kalau kamu sudah melanggar seperti itu, jawabannya ada dari siswa. Nah ini ya, ini teori kontrolnya seperti itu untuk segitiga restitusi. Nah ini ya contoh penerapan yang saya lakukan di sekolah. Di sini dia itu kesiangan ya. Kenapa dia sampai kesiangan? Jadi untuk menstabilkannya bahwa saya juga pernah berbuat seperti itu, gitu ya. Kemudian untuk memvalidasi tindakannya, kenapa kamu kesiangan? Jawabannya, saya tadi malam main HP Pak, chattingan, main game. Terus keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Jadi kalau terlambat apa? Disiplin ya. Nah itu disiplin. Nah solusinya apa? Solusinya datang dari diri sendiri, bahwa saya tidak akan main HP sampai larut malam. Saya akan bangun lebih pagi, mengingatkan orang tua untuk melakukan. Itu solusinya dari siswa, bukan dari guru. Nah ini
Dengan penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amau. Dari itu kita itu harus sebagai amau atau manajer atau menuntun siswa menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Tuh ya. Nah, itu saja ya presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan barangkali? Bukan pertanyaan, cuma mungkin Tambahan? dalam penerapannya yang diperlukan itu konsisten ya. Jadi Ya. jangan gitu kan apa ya, awal-awal melakukan lalu lupa. Ya, itu adalah harus kita konsisten dan berkolaborasi semuanya. Jadi jangan seorang saja yang melakukannya, tapi semua warga. Jadi semua guru melakukan seperti itu. Bagaimana kita menangani siswa yang terlambat, itu terus bagaimana membuat kesepakatan kelas. Jadi dengan siswa berkarakter baik akan menciptakan lingkungan yang positif di sekolah. Itu. Ada lagi? Ya, ada manusia. Guru kita sebagai guru itu bukan makhluk sempurna ya. Ya. Dijauhkan dari kata kesempurnaan mah. Hanya mungkin kita ya berproses. Namanya juga ya berproses. Jangan sampai keluar dari aturan. Nyari nyentil-nyentil budak saeutik mah meureunna lain nyawa urang teh meureunna eta mah membangun budaya positif lah ya, bukan negatif. Bukan memberikan energi negatif kepada siswa. Iya. Hanya paling tidak mungkin sebelum kita belajar, sebelum proses pembelajaran, apalagi mau menjelang pengajaran baru, alangkah lebih baiknya apabila kita sebagai pendidik itu berkontrak kredit dulu lah dengan siswa. Gitu. Jadi apa yang dimaui oleh siswa itu seperti apa? Ya. Supaya siswa itu patuh pada aturan yang dia mau. Gitu. Bagaimana kalau begitu? Ya, untuk ajaran tahun depan awalnya kita coba kita terapkan ya. Kita buat dulu kesepakatan kelas. Mudah-mudahan dengan begitu murid tahu kontraknya dan kita juga, sehingga pelajaran menjadi lebih menyenangkan bagi kita semua. Ya, coba sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.